Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kloto Adi Hamsa. Saya dari KMBR Gabungan C, mahasiswa Telkom University. Kali ini saya ingin mempresentasikan makalah yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UAS, yaitu judulnya analisis berita rasisme akibat virus corona menggunakan perspektif teori kultural dan media studies. Seperti yang kita ketahui ya, kita belakangan ini sedang dihadapi oleh virus yang menular ke sesama manusia. Jadi kita diharuskan, jadi perkuliahan diganti jadi daring. Dan seperti yang kita ketahui di lini masa hingga pemberitaan berita corona mesti kita temuin. Kemudian erat kaitannya dengan berita corona ini. Jadi selain berita corona yang menjalar di dunia, terjadi juga rasisme yang menjalar juga di dunia. Jadi tidak hanya menimbulkan kepanikan wabah virus corona, ternyata juga memicu reaksi yang berlebihan dan penilaian rasis pada orang-orang Asia. Akibat virus corona yang diduga berasal dari Wuhan, Cina ini telah melahirkan banyak kebencian anti-Asia. Jadi rasisme itu kan adalah suatu kepercayaan atau doktrin yang menyebabkan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Jadi dari makalah saya mengambil contoh yang dialami oleh pria berumur 23 tahun. Jadi dia seorang mahasiswa yang kuliah di London, Inggris, dan dia berwajah Asia. Dia berasal dari Singapura. Jadi gara-gara corona dia menjadi dibully di negara London. Jadi kisah ceritanya itu ketika Jonathan Mook, ya namanya Jonathan Mook, itu dia lagi jalan di Jalan Oxford di London pada 24 Februari 2020. Kemudian terdengar sebuah komentar rasis dan kata corona dari beberapa pemuda asal London itu. Kemudian karena tidak ingin dianggap sebagai seseorang yang penakut atau orang Asia yang mudah diintimidasi, Jonathan Mook menanggapi ujaran rasis dari para pemuda tersebut. Nah, kemudian terdapat 3 sampai 4 orang pemuda, dan ada salah satunya seorang wanita mendekati dia dan memukul dia 2 kali, bahkan mencoba untuk menendang Jonathan Mook. Nah, orang yang memukulinya itu bilang kalau saya tidak mau penyebar virus corona ada di negara saya. Dan akibat dari hal tersebut Jonathan Mook mengalami patah tulang pada hidung, dan dia sudah lapor ke polisi, dan polisi akan melakukan penyelidikan terkait serangan tersebut. Nah, kasus perundungan yang diterima Mook itu adalah salah satu kasus dari banyak kasus serupa di tengah meningkatnya kekhawatiran dunia terhadap penyebaran virus corona. Diskriminasi terhadap bangsa Asia juga meningkat di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Para ahli menyalahkan ketidaktahuan dan kesalahan informasi hingga membuat xenofobia dan diskriminasi terhadap ras tertentu meningkat. Nah, jadi itu adalah hal-hal rasisme yang dialami oleh, jadi mereka kan jadi orang-orang yang berwajah Asia seperti kita, orang Indonesia pun ada yang mengalami rasisme
ada berita orang Indonesia mengalami kejadian rasisme di Melbourne. Nah, hal seperti itu gimana sih? Apa sih kaitannya kasus rasisme dengan teori kultural dan media studies? Jadi kaitannya adalah rasisme adalah merupakan salah satu materi yang kita pelajari dalam cultural studies. Jadi pernah kan kita merasakan bahwa kita tuh berada di kondisi merasa ada orang asing yang hadir, sehingga kita membagi domain antara kita dan mereka. Rasisme berhubungan dengan orientalisme seperti itu. Jadi solusi agar orang-orang tidak lagi melakukan rasisme itu gimana sih? Saya akan kasih solusinya. Yang pertama, jadi sebelumnya, selain membuat banyak orang tertular dan meninggal dunia, coronavirus pun menebar sentimen ras alias xenofobia terhadap orang-orang Cina. Hal yang sama juga terjadi pada orang Vietnam dan Asia Timur karena kemiripan secara fisik. Jadi untuk ini beberapa solusi agar orang-orang tidak melakukan rasisme. Yang pertama, kita harus ingat dengan baik bahwa semua orang itu dilahirkan secara setara dan sama. Hal itu terdapat di sebuah teks kitab suci agama manapun dan sesuai deklarasi hak asasi manusia yang disusun Persatuan Bangsa-Bangsa. Kemudian yang kedua adalah kita membaca buku dan mendengarkan musik yang mempromosikan tentang praktek anti rasisme. Penyanyi Michael Jackson adalah salah satu yang paling sering mempromosikan pada dunia untuk menghindari sikap rasisme dan diskriminasi. Yang ketiga, kita harus menjadi masyarakat yang cerdas. Beberapa kelompok yang rasis seringkali berpura-pura sebagai kelompok yang religius, padahal mereka sedang menyembunyikan agenda atau kepentingan kelompok mereka sendiri. Kemudian, yang keempat, bertemanlah dengan orang lain yang memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi kita akan belajar menerima perbedaan. Kemudian, yang kelima, jika ada seseorang yang mencoba melakukan praktek diskriminasi dan rasisme kepada kita harus mencoba melawannya, kita harus berani, jangan takut. Kemudian saling bertanya dan menjelaskan. Jadi misalnya kita punya temen nih berdarah Tionghoa, kita bisa bertanya mengenai budaya masyarakat Tionghoa dan begitu pula teman kita tersebut, begitu pula sebaliknya, dia bisa bertanya balik tentang Indonesia. Kemudian yang kedelapan adalah belajar terbuka untuk mempelajari dan memahami agama orang lain, seperti yang disarankan oleh mantan Presiden Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Belajar tentang agama orang lain bukan berarti kita harus masuk ke agama tersebut, harus tidak agama. Namun dengan mempelajari agama lain, kita dapat lebih memahami cara berpikir mereka sehingga sikap toleransi akan terus terjaga. Jadi kesimpulan yang saya dapat sampaikan adalah kita harus sebaiknya kita tuh harus menghindari virus corona. Ya tentu saja kita harus tidak boleh rasis kepada orang-orang, walaupun kita dari Indonesia ya dan kita bermuka Asia, itu tidak boleh rasis terhadap orang Cina yang tinggal di Indonesia karena ya udah memang sudah takdir ya kita dikasih virus ini. Itu juga bukan salah mereka kan, ya mungkin ini takdir dari Allah. Jadi udahlah, segitu aja video dari saya, presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap stay di rumah, semoga corona cepat berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.